pengalaman pribadi Anda dengan Tuhan. Itu jalan. Tidak usah peduli sama orang lain. Pokoknya Anda berjalan aja setahap demi setahap tanpa peduli omongan orang lain. Saya itu kalau peduli omongan orang lain udah berhenti dari dulu. Habib kok gini gitu. Itu banyak tuh komen. Habib kok gini. Akhirnya saya bikin stand up comedy show judulnya Habib kok gini. Ya, makin dikritik makin jadi. Iya, karena tadi gak speaking bukan public speaking. Gak ada urusan kita sama manusia. Ayah saya mengajarkan, kamu itu harus menjadi baik di mata Tuhan, bukan terlihat baik di mata manusia. Nah, kita kan sebaliknya, pengen terlihat baik di mata manusia, tidak peduli pada pandangan Tuhan. Ayo kita hormati dan jalani spiritualitas setiap orang dalam perjalanannya, termasuk diri kita sendiri. Jalan aja sendiri, udah fokus aja. Nah, kemudian yang mbaknya tadi ya, soal hijrah itu ya Pak, saya kok jadi soal hijrah Pak ya, harus memulai dari mana ya? Memulai dari sini. Enggak, soal hijrah gini, tadi sebenarnya sempat saya singgung bahwa sebaiknya itu diawali dari apa yang menjadi tasawuf tadi. Wadahnya dulu dibenah, sambil dijalani yang lain. Tapi kalau kita bicara mana yang harus lebih diprioritaskan, itu tasawufnya. Sambil Anda sholat, yang sholatnya begitu itu, sambil juga dibenahi secara prioritas aspek pengetahuan tentang sholat itu sendiri. Karena Anda tidak akan pernah khusyuk sholat kalau tidak tahu apa maksud dari sholat itu sendiri. Jadi awali dari itu. Dan jangan pernah menganggap bahwa hijrah itu ada kata hentinya. Tidak pernah berhenti. Karena kata Nabi, seorang itu harus terus lebih baik setiap saatnya. Dan juga jangan pernah menilai orang lain itu dari perspektif hijrah kita. Oh, mentang-mentang udah baik, kemudian melihat orang lain dengan pandangan yang buruk karena belum hijrah. Padahal dia juga menjadi hijrah karena dulu dipandang tidak dengan buruk oleh orang yang sudah hijrah. Maka pandanglah dia seolah-olah kamu memandang masa lalumu. Saya itu sebelum kesini di Madiun kemarin diundang PT Inka. PT Inka itu BUMN yang bikin kereta dan semua terkait dengan kereta api. Padahal saya pencuri rel kereta. Tapi pelajarannya adalah kan mending mantan preman daripada mantan orang baik. Kemudian yang kedua, walaupun dulu saya pencuri rel kereta, tapi kalau Tuhan mau, Tuhan akan kasih jalan untuk saya menjadi pribadi yang baik. Maka kalau Tuhan kasih itu kepada saya, Tuhan juga akan kasih kepada siapa saja yang meminta. Makanya ketika seorang sufi itu ditanya oleh muridnya, bagaimana kita bisa mencapai derajat-derajat kewalian seperti orang-orang sebelum kita yang menjadi wali begitu tinggi. Kemudian kata sufi itu, sadari bahwa Tuhannya para wali terdahulu adalah Tuhan yang juga kita sembah sekarang. Maka kalau dia memberikan itu kepada orang terdahulu, mengapa dia tidak akan memberikan kepada kita? Maka yang harus diintrospeksi adalah apakah kita sudah sama dalam bersyariat dan bertarekat seperti para wali-wali terdahulu. Jadi hijrah itu gini, yang penting Anda memulai aja. Memulai dari orang yang tepat. Orang yang tepat. Siapa orang yang tepat? 3 cirinya kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Yang tepat adalah orang yang mengajarkan Islam dengan kegembiraan, bukan ketakutan. Anda kan sekarang cengengesan masuk surga aja nanti. Sayanya masuk neraka.
Yang kedua, mengajarkan dengan memudahkan, tidak menyulitkan, dengan metode yang tasawuf, sedikit demi sedikit, dengan metode yang adaptif. Biarkan orang itu beradaptasi. Kemudian yang ketiga, yang mengajarkan Islam yang mempersatukan, bukan yang mencerai-beraikan. Yang penting jalani itu. Gak perlu berharap harus ada finishnya. Nggak ada finish. Finish itu adalah ketika kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Berhasil ataupun tidak berhasil, sampai atau tidak sampai, itu finish. Yang penting Allah tidak meminta kamu sampai ke titik tertentu. Tapi yang penting kata Allah, prosesnya jalani. Jangankan kamu yang muslim, yang non muslim sekalipun, kalau dia terus mencari dan tidak pernah sampai kepada Islam, maka kata Imam Ghazali, dia dihukumi sebagai ahlul fitrah, orang yang tetap berada dalam kesucian fitrahnya, sehingga dia tetap akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Jadi yang penting ya udah jalani aja, nggak usah harus sampai di sana di sini. Teman saya sudah di sana. Enggak, ini nggak rebut-rebutan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam kebenaran. Berlomba-lomba aja dalam kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan? Bukan, lebih benar saya, lebih benar Anda. Enggak. Tapi dalam kebaikan aja. Baiknya saya segini, baiknya dia segitu, terserah. Yang penting Allah itu tidak minta kita untuk menjadi yang terbaik, tapi Allah minta kita untuk menjadi yang selalu berbuat baik. Karena khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baiknya manusia yang berbuat baik kepada manusia lain. Gak perlu jadi yang terbaik, yang penting terus berproses secara baik. Karena pada akhirnya surga itu tidak ditentukan dari banyaknya ibadah kita, tapi rahmat Allah dalam melihat ketulusan kita. Walaupun banyak, tapi kalau Allah tidak merasakan ketulusan dalam yang banyak itu, ya kualitasnya segitu. Tapi walaupun sedikit, tapi jos gitu ketulusannya. Anda sekali sujud aja, kata para sufi, tapi betul-betul dengan penuh penghambaan, maka Anda akan diberikan hadiah yang begitu indah kelak di akhirat. Satu aja sujud menjadi cukup untuk kita. Nah, kemudian yang terakhir soal undangan ya. Undangan itu gini ya. Saya itu gak punya manajer. Saya memang tidak pernah punya manajer. Saya tidak punya manajemen. Kenapa? Agar saya bisa ketemu dengan kalian semua. Makanya saya gak pakai manajer. Kalau saya pakai manajer, saya tidak kira ketemu dengan Anda. Saya ketemu dengan TV. Dan ini saya nggak pakai manajer, nggak pakai manajemen. Karena perspektif manajer dan manajemen itu, siapa yang bayar paling banyak, mana yang DM juga banyak. Ya kalau jodoh kita bertemu, kalau enggak insya Allah di lain waktu. Jadi saya juga nggak tahu ya sekenanya. Tapi memang ini kan musim politik ya, ya kan? Ya. Jadi saya izin itu sangat mengurangi kehadiran saya di ruang publik, kecuali di program-program YouTube. Tapi kalau di ruang publik memang saya agak mengurangi. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengontrol giringan orang lain. Kalau di YouTube saya kan yang bikin sendiri. Kalau dia menerima aja undangan siapa saja, karena saya tidak cakap menyeleksi, maka akhirnya saya mengurangi sampai selesai ribut-ribut 2024 ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya ngerasa sekarang itu sudah banyak juga pendakwah yang bisa menjadi alternatif, sehingga saya ngerasa kok kayaknya tugas saya sudah mulai cukup. Terus yang ketiga juga, saya sekarang itu sedang meminta waktu kepada diri saya sendiri untuk ngaji lagi, untuk menimba ilmu lagi. Jadi mohon maaf dan mohon izin kalau memang intensitas dakwah saya itu sekarang jauh berkurang, karena saya sedang mendakwai diri saya sendiri. Iya, serius. Makanya itu. Tapi kalau
undangan itu, ya sebenarnya di kontak person saya itu ada, cuman ya akhirnya berjodohnya dengan siapa memang ya saya nggak tahu juga. Makanya sebenarnya itu berjalan apa adanya aja. Makanya kadang ya tiba-tiba ketemu dengan kayak sekarang lah ya. Ini kan baru tadi sore direncanakan, karena malam saya di sini juga gak ada agenda apa-apa. Agenda saya tadi hadir acara, terus sekarang malam gak ada agenda daripada overthinking di hotel ya. Ya kan? Daripada sendirian, kemudian look around, cari sekitar, ya, bahaya. Jadi udahlah, kita dakwah aja lah, jadi itu ya. Gimana panitia? 10:30 loh. Oke. Lanjut. Anda enak aja lanjut. Iya, Bu. Apa Habib mungkin cukup? Mungkin dua pertanyaan ya. Oke. Terserah, tapi saya bukan. Gus Hasan bagaimana? Oh, Kayaknya terserah. Saya seneng loh.